Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Heni Rohimah, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Rohayati akan mempresentasikan mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran. Next slide. Baik, untuk pembahasan yang akan dibahas ada 5 poin. Yang pertama mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip, jenis, dan syarat evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, ada ragam bentuk alat evaluasi dan sasaran evaluasi. Kemudian yang keempat, yaitu ada peranan dan pihak-pihak yang terkait dalam evaluasi pembelajaran itu siapa saja. Kemudian yang terakhir, ada fungsi, tujuan, dan kegunaan evaluasi pendidikan. Oke, next slide. Kita akan membahas mengenai konsep dasar dulu. Jadi, evaluasi pembelajaran ini merupakan salah satu kompetensi profesional seorang pendidik. Kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru, yang salah satunya merupakan indikatornya adalah evaluasi pembelajaran. Kemudian menurut Dunn pada tahun 2000, mengatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran atau appraisal, pemberian angka atau rating, dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkapkan seberapa jauh tujuan atau target itu telah dicapai, gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip-prinsip, jenis, dan syarat evaluasi pembelajaran. Yang pertama mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin pada tahun 2012, prinsip-prinsip umum evaluasi ada 5 poin. Yang pertama kontinuitas. Jadi kontinuitas ini artinya kesinambungan, kelangsungan gitu ya. Jadi evaluasi ini tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajarannya itu sendiri merupakan suatu proses yang kontinu atau berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu, dalam melakukan evaluasi dilakukan secara kontinu pula. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Kemudian, perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Kemudian yang kedua yaitu komprehensif. Nah, komprehensif ini kan artinya luas, menyeluruh gitu ya. Sehingga dalam melakukan evaluasi harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu adil dan objektif. Nah, dalam melaksanakan evaluasi tentunya harus adil tanpa pilih kasih, dilakukan dengan cara semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa ada pandang bulu gitu ya. Kemudian hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian sikap kayak seperti like and dislike, perasaan keinginan dan prasangka yang bersifat negatif itu harus dijauhkan. Dan yang terakhir, evaluasi harus didasarkan atas kenyataan. Nah, kenyataan di sini maksudnya dalam arti kata di data dan fakta yang sebenarnya, jadi bukan hasil dari manipulasi atau rekayasa. Kemudian yang keempat ada kooperatif. Nah, kooperatif itu kan artinya bersifat kerjasama ya. Jadi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran ini, semua pihak, baik itu orang tua, sesama guru, kepala sekolah, peserta didik itu sendiri tentunya harus sama-sama bekerja sama. Kemudian yang kelima itu ada praktis. Nah, praktis ini artinya mudah ya, mudah praktis seperti itu. Jadi bagi yang menyusun alat-alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat-alat tersebut harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soalnya itu agar dapat mudah digunakan seperti itu. Kemudian yang
Poin selanjutnya mengenai jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Menurut Ari Kunto pada tahun 2016, teknik evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes atau evaluasi tes, dan yang kedua teknik non-tes atau evaluasi non-tes. Nah, maksudnya seperti apa? Untuk evaluasi tes ini merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan, sorry. Nah, tes ini juga mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program mengajar. Tes-tes evaluasi jenis ini nih, contohnya seperti tes uraian atau esai, kemudian ada juga tes objektif atau contohnya, tes pilihan ganda gitu ya. Kemudian yang kedua, teknik non-tes atau evaluasi non-tes. Nah, ini memiliki sifat yang lebih komprehensif. Artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif saja, tetapi juga ada aspek afektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pelajaran berlangsung. Nah, pendapat ini dipaparkan oleh Sujana pada tahun 2017. Kemudian jenis evaluasi yang non teknis itu seperti apa sih gitu ya. Nah, menurut Ari Kunto pada tahun 2016 itu ada beberapa jenis seperti skala bertingkat, angket, kemudian daftar cocok, dan ada pula seperti wawancara seperti itu. Oke, next selanjutnya mengenai syarat evaluasi pembelajaran. Jadi menurut Suhasmi Ari Kunto pada tahun 2008, evaluasi bisa dilakukan dengan baik apabila memenuhi 5 persyaratan berikut ini. Yang pertama yaitu adanya validitas. Validitas itu ketepatan gitu ya, tepat. Kemudian yang kedua reliabilitas, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, objektivitas atau tidak ada pengaruh urusan pribadi gitu ya, tidak memandang bulu gitu, objektif gitu ya. Kemudian yang keempat, praktikabilitas, yaitu praktis dan mudah dalam pengadministrasiannya. Yang kelima, yaitu ekonomis, artinya tidak membutuhkan biaya yang mahal, kemudian harus ada tenaga yang banyak dan waktu yang lama juga seperti itu. Jadi ekonomis lah ya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait ragam bentuk alat evaluasi dan sasaran evaluasi. Jadi ragam bentuk alat evaluasi itu ada dua, bentuknya yaitu objektif dan subjektif. Objektif di sini biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk alternatif seperti jawaban, pengisian titik-titik, dan mungkin pencocokan satu pernyataan dengan pernyataan lainnya, itu ya kalau objektif. Kalau bentuk subjektif itu yaitu alat evaluasi yang berbentuk tes subjektif. Nah, misalkan alat seperti alat pengukuran prestasi belajar yang jawabannya itu tidak ternilai dengan skor atau angka yang pasti, seperti yang digunakan dalam evaluasi objektif tadi, gitu ya. Kemudian poin kedua, subjek, objek atau sasaran evaluasi itu siapa saja? Jadi subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Jadi siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi pembelajaran, yaitu guru. Kemudian yang kedua, objek atau sasaran penilaian. Ini adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu. Jadi objeknya siapa? Ya, dalam hal evaluasi pembelajaran yaitu peserta didik. Kemudian selanjutnya mengenai peranan dan pihak-pihak yang terkait dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ada beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan evaluasi pembelajaran, yaitu ada peranan guru, siswa, dan juga sekolah. Nah, peranan guru dalam penilaian efektif ini
Jika mampu memanfaatkan informasi dari hasil penilaian melalui umpan balik ini maksudnya sarana bagi guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pembelajaran yang dilakukan gitu ya. Itu, untuk dapat memaksimalkan peranan guru, dituntut untuk, menjadi guru yang profesional. Jadi di sini ada 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat dikatakan profesional itu seperti apa? Yang pertama, guru, mempunyai komitmen pada siswa dan proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, guru menguasai secara mendalam, bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya pada siswa. Kemudian yang ketiga, guru bertanggung jawab untuk memantau hasil, belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Kemudian yang keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Yang terakhir, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesi. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peranan siswa. Jadi keikutsertaan siswa dalam proses penilaian ini menjadi, penting apabila standar yang digunakan, biasa diwujudkan untuk semua siswa. Mengambil bagian dalam penilaian berarti memberikan peluang kepada para siswa untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari dengan membuat kerangka yang jelas dalam isi dan pikiran, sehingga diharapkan mereka menemukan sendiri kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan tahapan belajar selanjutnya agar lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya peranan sekolah. Nah, sekolah ini merupakan pusat kegiatan belajar mengajar dalam proses pendidikan tentunya. Nah, baik buruknya kualitas pendidikan itu bisa juga dapat dilihat dari tingkat kualitas sekolahnya. Selanjutnya, selanjutnya mengenai fungsi, tujuan, dan kegunaan evaluasi pendidikan. Jadi fungsi evaluasi pendidikan menurut Ana Sudijo pada tahun 2003, yaitu ada dua, yang pertama fungsi umum dan yang kedua ada fungsi khusus. Nah, fungsi ini yang pertama mengukur kemajuan, penunjang penyusuran rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Itu fungsi umumnya yang telah dipaparkan oleh Anas ya. Kemudian fungsi khususnya itu apa? Yaitu ada tiga nih menurut Anas Sudijo. Jadi ada segi psikologis, ada didaktik, dan ada segi administratif. Jadi maksudnya segi psikologis itu apa? Yaitu evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada pendidik. Sudah sejauh manakah kira-kira usaha yang telah dilakukan selama ini yang telah membawakan hasil sehingga secara psikologis ia memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya. Kemudian dari segi didaktif ini, bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktif atau khususnya evaluasi hasil belajar akan dapat memberikan dorongan motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan juga mempertahankan prestasi mereka. Kemudian yang ketiga itu ada segi administratif, yaitu evaluasi pendidikan setidaknya memiliki tiga, yaitu kalau administratif memberikan laporan, memberikan bahan-bahan keterangan seperti data, dan memberikan gambaran. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan evaluasi pendidikan. Menurut Daryanto pada tahun 2010, tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian, jadi mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instructional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Next slide, ada kegunaan hasil evaluasi pendidikan.
Jadi informasi evaluasi ini dapat digunakan untuk kegiatan yang pertama di antaranya ya, membantu memutuskan kesesuaian dan keberlangsungan dari tujuan pembelajaran, kegunaan materi pembelajaran. Jadi, apakah, pembelajaran ini sudah sesuai atau belum? Kemudian, materi-materi pelajaran yang digunakan ini apakah sudah sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi pengajaran atau metode dan teknik belajar mengajar yang digunakan. Jadi, kegunaannya itu ya, apakah ini efektif atau tidak strateginya. Jadi untuk bahan, mengajar selanjutnya gitu ya. Next selanjutnya yaitu, oke kita akhiri dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya evaluasi pembelajaran ini merupakan satu kompetensi profesional seorang pendidik, yang merupakan salah satu indikator juga instrumen penilaian kemampuan guru gitu ya. Nah, adapun indikator atau kriteria evaluasi itu diantaranya adalah efektivitas, kecukupan, penerapan, responsibilitas, dan ketetapan. Agar penilaian berfungsi dengan baik, maka peran dari yang tadi disebutkan, siswa, guru, maupun sekolah ini sangat penting. Evaluasi juga memiliki tujuan, yaitu sebagai peningkatan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.